Memaknai Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional itu seperti apa? Meningkatkan mutu pendidikan kita. Jika kita tidak mengikuti zaman, maka kita akan tertinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinau, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat datang di podcast Sinau, podcast inspirasi yang penuh makna, penuh motivasi dan inovasi. Baik, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, yaitu Bapak Irfan Taufik. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat selalu, panjang umur, Amin, dan amin ya Allah. mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Baik, Sobat Sinau, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang Hardiknas, yaitu Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Namun, pada sesi kali ini kita tidak akan membahas tentang sejarah, namun kita akan membahas tentang memaknai Hardiknas dengan baik. Baik Bapak, menurut Bapak nih, memaknai Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional itu seperti apa? Ya, Hardiknas itu kan sebenarnya setiap tahun diperingati setiap tanggal 2 Mei ya. Jadi peringatan ini kalau kita lihat ya hanya upacara. Tapi jauh dari itu sebetulnya kita harus lebih memaknai dari sekedar upacara. Spirit utamanya adalah bagaimana dari tahun ke tahun pendidikan kita itu semakin baik, semakin meningkat. Oleh karenanya di Balikpapan salah satu program prioritas Wali Kota Balikpapan itu adalah bidang pendidikan. Jadi saya kira peningkatan dari segala aspek tentang pendidikan itu menjadi menjadi sesuatu yang sangat konsen beliau di situ. Pertama misalnya ketika pemerintahan sekarang menjabat itu kita sudah bangun beberapa sekolah sarana pendidikan. Jadi konsentrasi beliau untuk memaknai pendidikan itu, Hardiknas itu adalah meningkatkan segala aspek terkait dengan aksesibilitas pendidikan di Balikpapan. Lalu kemudian membangun sarana prasarana pendidikan. Sudah ada 6 sekolah kita bangun. Karena kita paham betul bahwa saat ini kita kekurangan sarana prasarana pendidikan. Jadi ada 6 unit sekolah baru misalnya. Aksesibilitas keduanya itu adalah dalam rangka mempermudah masyarakat kita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih nyaman. Bayangkan misalnya kalau anak-anak kita berada di kelurahan Karangjati, tapi sekolahnya itu ada di kelurahan Muara Rapak, cukup jauh kan mereka. Jadi aksesibilitas pendidikan itu dibangun oleh beliau bukan saja unit sekolah baru, tapi juga revitalisasi sekolah-sekolah sarana prasarana pendidikan itu. Nah, selain itu juga konsen beliau itu atau konsen pemerintah Kota Balikpapan adalah meningkatkan sarana prasarana di luar dari fisik tadi. Kita juga menyiapkan sarana prasarana pembelajaran, karena kita tidak mau suka atau tidak suka, tahun ini kita terus tahun demi tahun itu terus berkembang sistem pembelajaran. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga bagian penting yang masuk ke dalam dunia pendidikan. Jadi, tapi sekali lagi dari sekian perubahan itu, sistem pendidikan, cara mendidik dan seterusnya
ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Ya, peran teman-teman PAI sebetulnya. Bagaimana membentuk karakter anak-anak kita. Itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Dan saya kira itu ada di teman-teman PAI. Mana memulai pelajaran anak-anak kita. Mereka berdoa, kemudian membaca surat-surat pendek dan seterusnya. Itu sulit. Kalau AI sekarang 30 juz gampang gitu. Tapi kan bukan sekedar menghafal. Lebih dari itu, anak-anak kita menghafal Quran tentu itu didasari dari hati yang bersih, hati yang baik. Kalau enggak mungkin dihafal. Jadi memaknainya adalah bagaimana kita kemudian berpacu dengan zaman, waktu untuk meningkatkan mutu pendidikan kita di Kota Balikpapan. Kalau seremonialnya setiap tahun pasti kita laksanakan upacara. Apalagi tagline-nya hari ini, Pak, Dinas Pendidikan Hardiknas ini tahun 2025 yaitu mewujudkan pendidikan yang bermutu. Terus kemudian apa nih kira-kira langkah atau strategi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu? Ya, itu tadi saya bilang bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, sekarang ini kita beralih pada atau bertransformasi sistem pembelajaran kita. Jika kita tidak mengikuti zaman, maka kita akan tertinggal. Ya, jadi saya kira strategi yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan sarana prasarananya. Kemudian strategi kedua adalah meningkatkan sumber daya manusianya untuk juga ikut mengikuti perkembangan. Saya kasih ilustrasi sebetulnya begini. Dulu ada sebuah handphone, kita sebut saja mereknya misalnya Nokia. Saya selalu bilang, di mana Nokia sekarang? Di tangan Bapak Ibu. Semua itu sekarang udah nggak ada itu lagi. Padahal itu dulu digelari sebagai handphone sejuta umat. Kenapa dia hilang? Karena dia tidak bisa mengikuti perkembangan. Dari dulu SMS, kemudian berupa WhatsApp, telepon hanya mendengar, sekarang sudah bisa video. Kalau itu tidak diikuti, ya tertinggal seperti Nokia. Sama dengan kita, belajar sistem pembelajaran bertransformasi dulu konvensional, sekarang modern, kemudian sekarang bahkan sudah menggunakan AI dan seterusnya. Kalau itu tidak kita ikuti, kita akan tertinggal. Jadi tentu ya tadi kita harus siapkan sarana prasarananya, kita harus siapkan sumber daya manusianya, dan tentu regulasinya juga kita harus siapkan. Karena hampir juga sistem pembelajaran yang berbasis TIK itu juga tidak melulu harus kita gunakan gitu. Ada area-area tertentu yang perlu kita interaksi langsung. Misalnya pembelajaran ketika kita berbuat dinamika kelompok dan seterusnya, itu juga bagian yang terus dijalankan, tidak kita tinggalkan. Berarti sangat tepat sekali ya teman-teman dari KKG PAI Kecamatan Kota ini kemudian membuat satu inovasi media, yaitu pembelajaran melalui media, kemudian podcast seperti ini, dan bahkan di Hardiknas ini Bapak, teman-teman KKG PAI Kecamatan Kota ini membuat parade belajar yang bisa disaksikan oleh sobat Sinau sekalian di rumah. Artinya kita tidak live atau tidak melalui webinar, artinya teman-teman bisa menyimak video tersebut dengan sambil santai, mungkin yang ibu-ibu bisa sambil masak gitu. Jadi memang ini benar-benar tepat ya untuk menjawab ya pasti itu. Memang harus mengikuti perkembangan kita. Kalau enggak bisa. Dulu kan kalau kita rapat dengan jumlah guru 6.000 kan susah ya. Sekarang kita tinggal menggunakan teknologi, gambar kita, apa yang kita bicarakan hari ini bisa disaksikan secara langsung oleh mereka tanpa harus datang. Jadi, kalau itu tidak kita ikuti perkembangannya, ya kita akan tertinggal.
sama dengan nasibnya sebuah handphone yang sesuatu. Iya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Bapak, apa nih pesan yang mau disampaikan untuk guru-guru dan siswa-siswa yang ada di rumah, dan mungkin kesan dengan pendidikan agama Islam selama ini? Ya, tadi ngobrol dengan teman-teman kayak PAI, sebetulnya karena kita lebih ke arah bagaimana mencerdaskan anak-anak kita secara intelektual, juga bisa mencerdaskan anak-anak kita secara spiritual. Jadi dua-duanya jalan. Jadi harapan kita ke depan spiritual dan intelektual itu bisa jalan berbareng. Jadi kecerdasan itu bisa tumbuh dua-duanya. Sehingga peran teman-teman dari PAI sangat penting, terutama untuk mendidik karakter-karakter baik, memperlihatkan praktek-praktek baik kepada anak-anak kita. Jadi harapan kita ke depan adalah bagaimana anak-anak ini bisa kita cerdaskan secara spiritual dan intelektual. Ya, jadi saya kira itu. Baik, luar biasa sekali Bapak Kepala Dinas, Bapak Irfan Taufik sudah menjelaskan panjang lebar tentang memaknai Hardiknas dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya ingat makalah Arab bahwa al-mukhafadatu al-qadim soleh wal ahdu bil jadidil aslah. Ya. Artinya makalah tersebut sudah diucapkan tahun-tahunan lalu masa lampau bahwa kita harus mengambil hal-hal yang baru kemudian untuk menjadi kebaikan bagi kita. Iya, iya. Nah, baik Sobat Sinau, rasanya cukup dan terima kasih banyak Terima kasih. Pak Oke. atas waktunya yang sangat Alhamdulillah. berharga sekali di tengah kesibukan beliau. Alhamdulillah. Masih sempat membersamai kita dari teman-teman Sinau, KKG PAI Kecamatan Balikpapan Kota. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, amin. Alhamdulillah. Bapak Terima kasih. mendapatkan berkenan dari Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. ya Allah. Baik Sobat Sinau, terima kasih dan tonton terus video kita di channel YouTube KKG PAI Kecamatan Balikpapan Kota. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.